Proses pembuatan cirambai buat jualan pak suami nanti pagi. Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa kegiatan aku pagi-pagi ini tuh sekitar jam 5-an. Jadi setelah sholat subuh aku tuh langsung siap-siap buat bikin cirambai. Untuk bahan-bahannya itu tuh sangat mudah banget dan gak terlalu banyak juga ya teman-teman. Cuman aci aja. Ini tuh yang bikin ribetnya itu pas pembuatannya kayak gini nih. Ini tuh memakan waktu lama, apalagi kalau misalnya bikinnya lebih dari 2 kilo ya. Belum lagi kita tuh harus tahan panas ya, dikarenakan ini tuh kan tadi acinya itu disiram sama air yang mendidih. Nanti pas diuleninya itu ya menggunakan tangan kayak gini. Kalau misalnya pakai sarung tangan itu tuh kayaknya susah ya teman-teman, makanya harus tangan kosong aja, tapi ini tuh udah dijamin bersih ya. Nah di sini juga ternyata si adik udah bangun, dikarenakan dia tuh memang nempel banget ya sama yang namanya kucing, makanya dia tuh bangun tidur langsung meluk kucingnya, dan ini tuh langsung standby di depan kamera ya seperti biasa. Pokoknya malah si adik mah kalau misalnya udah lihat kamera hidup udah pasti dia juga pengen ikutan ngonten, pengen ikutan nongol di kamera emaknya. Setelah selesai buat tadi dipipih-pipihkan ya ataupun digepengkan seperti ini, dilanjut ini tuh digiling ya teman-teman. Nah dari tadi adonan sekilo dapatnya itu segini, pokoknya alhamdulillah lah ya teman-teman, ini tuh lumayan encok juga. Nah setelah selesai tadi penggilingan yang pertama, ini tuh dilanjut lagi ke penggilingan yang kedua, dikarenakan tadi itu kan emang agak tebal. Nah ini tuh prosesnya ditipiskan lagi. Jadi untuk proses pembikinan cirambai itu digilingnya 2 kali. Yang pertama yang ukuran besar ataupun tebal, nah yang kedua itu emang agak tipis. Nah setelah selesai untuk 2 kali penggilingan, dilanjut lagi ini tuh dibikin mie kayak gini. Kenapa mie-nya ini yang besar-besar ataupun lebar-lebar kayak gini? Karena nanti ini tuh mau digoreng ya teman-teman, makanya ini tuh harus lebar-lebar. Kalau misalnya menggunakan cetakan mie yang kecil-kecil, nanti pas digorengnya itu pasti jadi kering ya, makanya ini tuh harus pakai ukuran mie-nya yang lebar kayak gini biar nggak cepat kering. Dulu juga pak suami itu pernah jualan, tapi itu tuh tahu bulat dan juga punya orang lain, jadi kita tuh kalau istilahnya kuli ya teman-teman. Setelah cukup lama kerja ikut sama orang sekitar 1 tahunan, akhirnya pak suami itu memutuskan buat jualan punya sendiri ya. Jadi kita tuh modalnya ngumpul-ngumpul dari hasil jualan ikut sama orang lain selama setahun. Setelah uangnya cukup, kita beliin sama alat-alat, pokoknya keperluan buat dagang aja gitu ya teman-teman, dari mulai gerobaknya juga, terus bahan-bahan kayak gitu. Aku kira modal untuk jualan itu ringan, tapi ternyata setelah kita hitung-hitung ternyata lumayan juga ya teman-teman. Cuman gak apa-apa ya, kan memang kalau kita mau usaha sendiri ataupun buka usaha meskipun kecil-kecilan, otomatis itu tuh pasti gede juga modalnya di awal. Kalau untuk modal selanjutnya ya dicicil teman-teman gitu ya dari hasil usaha kita. Nah ini juga aku udah selesai buat bikin cirambainya, dan di akhir ini tuh aku sengaja ditabur lagi pakai aci biar nanti pas digorengnya itu nggak nempel-nempel ya teman-teman. Jadi meskipun ini tuh adonannya agak lembek, tapi kalau misalnya ditabur sama aci kayak gini, dijamin nanti pas digorengnya itu nggak bakalan nempel satu sama lainnya. Jadi segini dulu ya teman-teman kegiatan aku hari ini. Assalamualaikum.